Selamat pagi, pada pertemuan kali ini kita akan membahas logaritma. Pengertian logaritma. Logaritma merupakan inverse dari eksponen. Secara umum dapat dituliskan A pangkat C sama dengan B jika dan hanya jika A log B sama dengan C. Dengan A lebih dari 0, A tidak sama dengan 1, dan B lebih dari 0. A disebut bilangan pokok logaritma atau basis, B disebut numerus, yaitu bilangan yang dilogaritmakan. Sebagai contoh misalnya, nyatakan dalam bentuk logaritma A 2 pangkat 3 sama dengan 8, B 3 pangkat min 4 sama dengan 1/81, C 10 pangkat 4 sama dengan 10.000. Yang A 2 pangkat 3 sama dengan 8. Kita lihat dulu sesuai bentuk umumnya, yaitu A pangkat C sama dengan B, sehingga diperoleh nilai A nya 2, B nya adalah 8, dan C nya adalah 3. Ketika kita akan mengubah menjadi bentuk logaritma, kita urutkan dulu menjadi A log B sama dengan C, maka menjadi A nya adalah 2, berarti menjadi 2 log B nya adalah 8, berarti menjadi 2 log 8 sama dengan 3. Bentuk 2 pangkat 3 sama dengan 8 ketika dinyatakan dalam bentuk logaritma menjadi 2 log 8 sama dengan 3. Yang B 3 pangkat min 4 sama dengan 1/81. Caranya sama, berarti A nya adalah 3, B nya adalah 1/81, C nya adalah min 4, sehingga kalau kita rubah dalam bentuk logaritma menjadi 3 log 1/81 sama dengan min 4. Yang ketiga, C 10 pangkat 4 sama dengan 10.000. Kita ubah menjadi bentuk logaritma, maka diperoleh nilai A nya 10, B nya 10.000, dan C nya 4. Jadi 10 log 10.000 sama dengan 4, atau bisa kita tuliskan log 10.000 sama dengan 4. Jadi logaritma dengan bilangan pokok 10, maka bilangan pokoknya boleh tidak ditulis. Sifat-sifat logaritma. Sifat-sifat logaritma di bawah ini berlaku dengan syarat P lebih dari 0 dan P tidak sama dengan 1, A lebih dari 0, B lebih dari 0, dan M, N anggota bilangan real. Sifat yang pertama, bentuk P log A kali B sama dengan P log A ditambah P log B. Jika bentuk logaritmanya berupa perkalian, maka kita bisa ubah menjadi P log A ditambah P log B menjadi penjumlahan dengan bilangan pokok sama, yaitu P di sini. Sifat yang kedua, P log A per B sama dengan P log A dikurangi P log B. Jadi kalau ada bentuknya adalah pembagian, maka bisa kita ubah menjadi pengurangan dengan bilangan pokoknya sama. Sifat yang ketiga, P log A pangkat N sama dengan N kali P log A. Jadi pangkatnya yang ada di belakang sini pindah ke depan menjadi N dikalikan P log A. Sifat yang keempat, A log B sama dengan P log B dibagi P log A. Yang kelima, 1 dibagi A log B sama dengan B log A. Sifat yang keenam, A pangkat N log B sama dengan menjadi 1/N kalikan A log B. Sifat yang ketujuh, A pangkat N log B pangkat M, maka menjadi M dibagi N dikalikan A log B. Sifat yang kedelapan, A pangkat A log B sama dengan B. Berarti kalau di sini angkanya sama, maka hasilnya langsung yang belakang atau B. Sifat 9, P log 1 sama dengan 0. Sifat yang ke-10, A log A sama dengan 1. Dan sifat yang ke-11 adalah P log A dikalikan A log B sama dengan P log B. Sehingga apabila ada bentuk perkalian logaritma semacam ini, maka kalau angkanya sama, tinggal yang depan sama yang belakang. Contoh 1, tentukan nilai dari A 2 log 24 ditambah 2 log 3 dikurangi 2 log 9.
Yang B, log 5 ditambah log 4 dikurangi log 2 ditambah log 10. Ingat sifat-sifat yang tadi bahwa apabila ada penjumlahan bisa kita ubah menjadi perkalian, sedangkan pengurangan bisa kita ubah menjadi pembagian. Yang perlu diperhatikan adalah bilangan pokoknya harus sama. Kalau bilangan pokoknya tidak sama, maka tidak bisa menggunakan sifat yang pertama dan kedua tadi. Sehingga diperoleh di sini 2 log. Nah, karena 24 ini dengan 3 tandanya adalah penjumlahan, maka di sini bisa dikalikan 24 dikali 3. Sedangkan yang 9 berupa pengurangan, maka dia sebagai pembagi sesuai dengan sifat yang pertama dan sifat yang kedua. Apabila ada bentuk penjumlahan maka menjadi perkalian, apabila ada bentuk pengurangan bisa menjadi pembagian. Kemudian 2 log 8 ya, 24 kali 3 dibagi 9 hasilnya adalah 8. 2 log 8 bisa kita ubah menjadi 2 log 2 pangkat 3. Ingat sifat yang ketiga bahwa P log A pangkat N sama dengan N kali P log A. Maka sama 2 log 2 pangkat 3, maka pangkatnya kita taruh di depan menjadi 3 kali 2 log 2. Ingat bahwa sifat yang ke-10 adalah A log A sama dengan 1, maka 2 log 2 sama dengan 1, sehingga 3 kali 1 hasilnya 3. Jadi 2 log 24 ditambah 2 log 3 dikurangi 2 log 9 sama dengan 3. Yang B, log 5 ditambah log 4 dikurangi log 2 ditambah log 10. Sama seperti tadi, apabila ada tanda penjumlahan dia dikalikan, apabila ada pengurangan dia dibagi, sehingga diperoleh log 5 kalikan 4 dikalikan 10 dibagi 2. Sesuai dengan sifat 1 dan kedua tadi, kita kalikan 5 kali 4 kalikan 10 sama dengan 200 dibagi 2 sama dengan 100. Log 100 bisa kita ubah menjadi log 10 pangkat 2. Kemudian ada bentuk pangkatnya di sini, bisa kita turunkan ke depan sesuai dengan sifat yang ketiga tadi menjadi 2 log 10. Ingat bahwa apabila bilangan pokoknya tidak dituliskan, maka di sini angkanya adalah 10, sehingga 10 log 10 hasilnya adalah 1. 1 kali 2 sama dengan 2. Contoh yang kedua, dengan menggunakan sifat logaritma, tentukan nilai dari A 3 log 27, B 1/25 log 125, C akar 7 log 1/343. Yang A, 3 log 27 kita ubah menjadi 3 log 3 pangkat 3. 27 nya kita ubah menjadi 3 pangkat 3. Sesuai dengan sifat ketiga dan ke-10, maka kita gunakan pangkatnya kita turunkan ke depan menjadi 3 kali 3 log 3. 3 log 3 nya sama dengan 1, maka 1 kalikan 3, 3. Jadi 3 log 27 sama dengan 3. Yang B, 1/25 log 125 sama dengan 25 kita ubah menjadi 5 pangkat min 2. Sedangkan 125 kita jadikan 5 pangkat 3. Ingat sifat yang ketujuh, apabila ada bentuk A pangkat N log B pangkat M maka menjadi M per N, sehingga di sini diperoleh 3 dibagi min 2, yaitu 3 dibagi min 2 dikalikan 5 log 5. Nah, kita tahu bahwa 5 log 5 adalah 1, sehingga nilainya adalah 3 dibagi min 2 sama dengan min 3/2. Yang C, akar 7 log 1/343. Yang C, akar 7 log 1/343. Maka sama dengan akar 7 nya kita ubah menjadi 7 pangkat setengah log 7 pangkat min 3. Jadi 343 itu sama dengan 7 pangkat 3, karena di sini 1 per atau seper, maka menjadi pangkatnya negatif, sehingga diperoleh min 3 dibagi setengah kalikan 7 log 7, sehingga diperoleh min 3 bagi setengah hasilnya adalah min 6, 7 log 7 adalah 1, sehingga hasilnya adalah min 6. Contoh 3,
Jika diketahui log 2 sama dengan 0,3010 dan log 3 sama dengan 0,4771, maka tentukan log 12 dan B log 0,125. Nah, untuk soal semacam ini yang perlu kita lakukan nanti adalah mengubah, misalnya di sini log 12, kita ubah 12 ini menjadi perkalian yang ada unsur 2 dan 3-nya. Kenapa? Karena yang diketahui adalah log 2 dan log 3. Nah, log 12 bisa kita ubah menjadi log 2 kali 2 kali 3. Nah, di sini menjadi bentuk perkalian. Ya, 2 kali 2 kali 3 perkalian. Sehingga sifat bentuk perkalian tadi bisa kita ubah menjadi bentuk penjumlahan dengan bilangan pokoknya sama tadi di sini adalah 10. Sehingga diperoleh log 2 ditambah log 2 ditambah log 3. Nah, karena di sini log 2 dan log 3-nya sudah diketahui, maka kita tinggal menginputkan atau mensubstitusikan log 2 ke dalam sini dan log 3-nya ke sini, sehingga diperoleh 0,3010 ditambah 0,3010 ditambah log 3-nya 0,4771. Nah, kita operasikan, diperoleh nilainya adalah 1,0791. Demikian juga untuk yang B, log 0,125 sama dengan kita jadikan menjadi log 1/8, diperoleh dari 125 dibagi 1000. Ini diperoleh 1/8, maka 1/8 ini kita ubah menjadi 2 pangkat min 3. Ya, 8-nya adalah 2 pangkat 3, tapi karena ada 1/, maka menjadi 2 pangkat min 3. Sesuai dengan sifat logaritma tadi, apabila ada bentuk pangkat, maka pangkatnya ditaruh di depan, menjadi min 3 kalikan log 2. Diperoleh min 3 dikalikan log 2-nya tadi 0,3010, kita masukkan. Kemudian kita kalikan dengan min 3. Hasilnya adalah min 0,9030. Contoh yang keempat, tentukan nilai dari 5 log 7 dikalikan 7 log 625. Nah, sesuai dengan sifat yang ke-11, apabila ada bentuk semacam ini, maka bisa kita ubah menjadi 5 log 625. Kemudian 625 ini kita ubah menjadi 5 pangkat 4. Sesuai dengan sifat yang ketiga, pangkatnya 4 ini pindah ke depan menjadi 4 kali 5 log 5. Karena 5 log 5 sama dengan 1, maka 1 kalikan 4 hasilnya 4. Contoh yang kelima, jika 5 log 4 sama dengan A dan 4 log 3 sama dengan B, tentukan nilai dari 3 log 20. Nah, untuk menyelesaikan soal semacam ini, maka 3 log 20 kita ubah menjadi 4 log 20 dibagi 4 log 3. Kenapa menjadi seperti ini? Sesuai dengan sifat yang keempat, bahwa A log B sama dengan P log B per P log A. Kita tinggal menentukan P-nya berapa, tetapi yang log B dibagi log A-nya kan tetap, sehingga log 20 bagi log 3. Untuk nilai P-nya kita ambil nilainya 4. Kenapa? Kita lihat pada soal yang diketahui. Pada contoh soal di sini, kenapa kita mengambil 4? Karena angka 4 ini ada pada 2 yang diketahui. Ya, di sini ada 5 log 4, di sini ada 4 log 3. Sehingga kita menggunakan angkanya 4 untuk mempermudah saja. 4 log 20 bisa kita ubah menjadi 4 kali 5. Kenapa kita mengubah 4 kali 5? Karena di sini yang diketahui hanya ada 5, 4, dan 3. Sehingga kita mengubah angka-angka yang ada di situ menjadi angka yang di sini untuk bisa menentukan nilainya dalam bentuk A dan B. Sehingga diperoleh 4 log 4 kali 5 dibagi 4 log 3. Nah, bentuk 4 log 4 kali 5 bisa kita ubah menjadi bentuk penjumlahan menjadi 4 log 4 ditambah 4 log 5. Sesuai dengan sifat yang pertama tadi, sehingga 4 log 3-nya tetap. Kita tahu bahwa A log A sama dengan 1, maka 4 log 4 sama dengan 1. Sedangkan 4 log 5 sesuai dengan sifat yang kelima, apabila ada pecahan 1 per A log B menjadi B log A. Nah, di sini 4 log 5 ditanyakan, sedangkan di sini yang diketahui adalah 5 log 4, sehingga 4 log 5-nya sama dengan adalah 1 per A.
Jadi 4 log 4 nya itu 1 ditambah 4 log 5 nya 1 per A, dan 4 log 3 nya sama dengan B. Lihat di sini. Nah setelah itu kita operasikan. Untuk pembilangnya kita samakan penyebutnya, yaitu 1 kita ubah menjadi A per A ditambah 1 per A, B nya tetap per B, sehingga A plus 1 per A dibagi B, pecahan bersusun, sehingga diperoleh nilainya adalah A plus 1 dibagi A kali B. Jadi nilai dari 3 log 20 di sini adalah A plus 1 per AB. Nah, untuk meningkatkan pemahaman kita terkait dengan materi yang sudah kita pelajari ini, marilah kita coba latihan soalnya. Yang pertama, tentukan nilai logaritma berikut. 3 log 27 ditambah 3 log 6 dikurangi 3 log 2. B. Log 10 ditambah log 2 dikurangi 4 kali log 12. C. 3 pangkat 2 log 9 ditambah 6 log 1 dikurangi 2 log 2. D. 7 log 1 per 49 dikalikan 7 log 3 dikalikan 3 log 5. Yang kedua, sederhanakanlah. Yang A, 4 log 9 kali 3 log 125 dikalikan 25 log 16. Yang B, 3 log 27 ditambah 5 log 1 per 25 dikurangi log 0,0001. Yang ketiga, diketahui log 3 sama dengan 0,4771, log 5 sama dengan 0,6989. Tentukan yang pertama log 0,6, yang B log 135. Yang keempat, diketahui 2 log 3 sama dengan A dan 3 log 7 sama dengan B. Tentukan A 21 log 48, yang B 42 log 56. Silakan dicoba. Apabila ada pertanyaan bisa tanyakan di kolom komentar. Demikian untuk hari ini, semoga bisa memberi manfaat. Terima kasih, selamat pagi.